Oke, jadi saya pakai dulu kesempatan ini untuk komunikasi dua hal. Pertama mengenai rapat akbar SP istilah mereka itu hari Jumat yang lalu. Kebetulan dari Kamis itu saya ada di Pulau Bintan dan Pulau Batam, jadi nggak bisa ketemu mereka. Baru hari Jumat saya ada di kantor, jadi pagi-pagi saya ketemu SP. SP itu mengajukan 3 tuntutan. Satu soal shared service center, kedua terkait dengan 9 peraturan kepegawaian, yang ketiga mengenai PKB. Mereka menuntut diberlakukannya PKB 2010-2012. Nah, saya mulai dari tuntutan ketiga dulu. Jadi ceritanya kita dulu pakai PKB 2010-2012, kemudian ada proses pengadilan hukum industrial di mana yang pengurus yang menandatangani PKB 2010-2012 dianggap tidak sah, tidak sepenuhnya sah, sehingga harus kembali ke PKB sebelumnya 2008-2010. Gitu. Terus PLN naik banding ke MA terhadap putusan hakim industrial ini dan ternyata menang. Jadi menang artinya kita bisa kembali ke PKB 2010-2012. Nah, selain yang PK itu selain yang PLN juga SP-nya Rio ini. Jadi akhirnya putusan hakim itu membatalkan putusan hakim PHI sebelumnya. Akhirnya kita kembali ke PKB 2010-2012. Jadi yang tuntutan nomor 3 itu hanya konsekuensi dari keluarnya putusan MK oleh Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya nggak ada sebab lain. Tapi buat pengurus kelompok Rio ini penting karena menunjukkan eksistensi mereka di atas kelompok yang lain, kelompoknya Reza. Jadi kan SP-nya ada 2 pengurus, SP-nya 1, pengurusnya 2. Biasalah di Indonesia kalau cuma 2 malah lumayan, kadang-kadang 3 kan. Jadi itu ada kompetisi di antara mereka. Nah, sekarang ini yang kelompoknya Reza lagi kalah. Mereka sempat menang dan sekarang kalah. Jadi waktu dulu yang diakui direksi PLN juga kelompoknya Rio. Kemudian gara-gara ada putusan hakim industrial seperti itu, terpaksa direksi PLN harus mengakui dua-duanya. Putusan hakimnya gitu. Ya nggak ngerti, kita udah ngerti, tapi bunyinya begitu. Jadi akhirnya kita harus melayani 2 pengurus. Nah sekarang keluar putusan PK yang berubah putusan PHI itu, sehingga sekarang kita hanya komunikasi dengan kelompoknya Rio ya, gitulah ceritanya. Makanya tuntutan ketiga itu buat direksi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Oke, diiakan aja. Nah yang tuntutan kedua itu kemarin yang agak alot sedikit, tapi isinya gini, bahwa 9 peraturan kepegawaian itu disetujui substansinya, tetapi cara penerbitannya yang tidak disetujui. Jadi mereka minta diterbitkan melalui amandemen PKB. Ya oke lah, kalau gitu diikutin aja. Memang bunyi undang-undangnya seperti itu, jadi yang diikutin mengikuti tata cara Undang-Undang Nomor 13, yaitu melalui amandemen PKB. Nah, jadi karena itu kita sepakati minggu ini kita mengamandemen PKB 2010-2012 untuk memasukkan hal-hal yang diatur di dalam 9 peraturan kepegawaian. Yang terkenal adalah 025 yang larangan kawin antar pegawai itu. Mereka setuju SP itu diterapkan. Cuma jangan di luar PKB, jadi hendaknya dimasukkan ke dalam PKB. Jadi kita ikutin prosedurnya. Kemudian yang pertama SSC SP udah nggak keberatan soal SSC, welcome, SSC itu baik, bagus, jadi silakan diterapkan. Hanya mereka usul supaya diterapkan di divisi di PLN. Kalau direksi berpendapat ya ikon aja. Jadi berbeda di cara penerapannya. Jadi itu soal SP, makanya saya juga dari awal tidak terlalu khawatir karena serame-ramenya SP demo
masih tertib. Kemudian mungkin permasalahan justru di ada semua yang GM. Mereka pergi ke Jakarta, statusnya hendaknya ya dicek, ya harus cuti, ya, nggak boleh bolos itu aja. Oke, itu untuk SP kemarin. Kemudian yang lain adalah SLA, Service Level Agreement. Ini udah lama dibahas di tingkat Menteri Keuangan dan menteri-menteri yang lain tentang perlunya PLN ini punya Service Level Agreement. Kemudian hari Jumat kemarin sudah berhasil ditandatangani ada 11 lembaga dan PLN jadi ada 12 yang menandatangani Service Level Agreement itu. Hal yang positif buat kita mengenai Service Level Agreement adalah diakuinya fakta bahwa pengembangan kelistrikan di Indonesia itu tidak bisa hanya tergantung kepada PLN. PLN membutuhkan support 11 lembaga tersebut. Ya, yang penting-penting misalnya BPN, ya, BPN Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehutanan, Departemen Perhubungan, nah itu yang tugasnya keluarin izin ya. Itu antara lain yang nomor 1. Kemudian ada yang lain-lain. Ada bupati, kepala daerah diwakili Menteri Dalam Negeri, ada Departemen SDM dan lain-lain. Tapi intinya adalah Wapres ya menekankan bahwa pengembangan sektor kelistrikan harus disupport ya, oleh PLN itu harus disupport oleh 11 lembaga tersebut. Nah, sehingga SLA ini akan kita pakai ya, SLA akan kita pakai. Kita diberi target oleh pemerintah untuk mencapai hal tertentu. Tahun 2013 misalnya salah satu targetnya adalah COD unit pembangkit. Itu ditarget. Nah, kita dapat target itu, maka kita juga bisa menuntut ada target dari 11 lembaga yang mensupport kita. Jadi contohnya, kalau kita ditarget transmisi ya di Pulau Sumatera misalnya 275 kV dari Gili Ranjo sampai ke Binjai ya, kita kan dituntut oleh pemerintah harus selesai tahun sekian. Maka kita juga bisa menuntut Departemen Kehutanan agar mengeluarkan izin dalam waktu misalnya 3 bulan. Kemudian kita minta BPPN bisa itu dalam rangka sekian bulan. Jadi kita justru SLA itu kita pakai untuk mempush lembaga lain, dan itu nanti diawasi langsung oleh Pak Kuntoro. Diawasi Pak Kuntoro artinya kita punya akses ke Wapres. Ya, jadi PLN ini beberapa kali sebenarnya sudah diundang ke Wapres untuk bicara soal kelistrikan. Di situ isu-isu terpenting yang menghambat kita saya lempar ditanggapi menteri. Kemudian kadang-kadang saya diundang langsung ke menteri yang bersangkutan ketemu, lalu lebih tajam lagi untuk apa yang untuk itu caranya. Jadi SLA itu pemanfaatnya oleh kita seperti itu. Kita gunakan justru untuk mendapatkan support dari tempat lain. SLA, lalu kita masuk ke topik ini PLN bersih. Oh ya, terakhir soal SLA tadi kita kan dituntut secara garis besar apa yang harus dicapai. Nah, kami minta bantuan kepada Anda para GM terutama GM Project ya, untuk membuat daftar turunannya ya. Kalau Anda diminta transmisi ini selesai, Anda hanya request saja. Kalau gitu saya ingin izin kehutanan sekian untuk daerah ini keluar bulan ini. Ada turunkan targetnya. Anda minta BPPN melakukan apa? Misalnya untuk yang nangani proyek Pak Darwin ya kayaknya, yang nangani proyek PLTU di Lonjina di Kalimantan Barat, ya kan? Itu BPPN kan belum harus menuntaskan soal sertifikat yang double itu, ya pemilikan yang double, ya ganti Anda tuntut gitu. Nah, sehingga hal seperti itu terkomunikasikan langsung ke kepala BPN. Kepala BPN-nya bisa tegas per bulan. Kemudian apalagi sertifikasi lambat oleh BPN, izin jeti pelabuhan Departemen Perhubungan misalnya, taruh aja di situ.
Jadi nanti Pak Kuntoro yang akan jadi ngabsen. Kenapa EJJT ini nggak keluar? Jadi kita bisa langsung ketok langsung dari kantor Wapres. Maksudnya begitu. Jadi Anda yang tolong ya buatkan itu para manajer proyek perizinan yang kita susah dapatnya, prosesnya lama, nggak tahu ya, kita setengah tahu setengah nggak tahu, tapi lempar aja di situ. Ini usaha yang bisa kita lakukan untuk melancarkan izin-izin itu dari atas. Jadi prosedur dari bawah seperti itu terus diketok dari atas supaya cepat, terutama izin kehutanan jaya. Oke, kemudian mengenai PLN bersih. PLN bersih saya kira kita sudah beberapa kali saya punya kesempatan ngomong seperti ini. Saya punya keyakinan dan saya yakin Anda semua punya keyakinan bahwa berangsur-angsur kondisi Republik Indonesia ini semakin baik. Semakin banyak BUMN yang berhasil membersihkan dirinya, sehingga pertumbuhannya pun makin baik dan dia semakin dihormati di kalangan industri setempat. Jadi saya kira kita harus berada di barisan itu. Kita tidak boleh, jangan membiarkan diri kita apa adanya. Dari hasil-hasil yang kemarin kita perbaikilah PLN ini supaya masuk ke dalam golongan kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, institusi yang berhasil membersihkan dirinya dan nanti tumbuh berkembang cepat bersama kemajuan ekonomi Indonesia. Ini suatu keniscayaan. Ya, tidak mungkin kalau kita tidak sebagai institusi membersihkan diri, kita tidak akan mungkin berkembang dengan baik. Sebuah institusi yang kotor tidak akan berkembang bagus. Ya, sebenarnya sederhana aja alasannya. Ya, saya kasih satu background. Saya dulu di P3B, ya. Di P3B kebetulan punya bos itu banyak dan saya suka nyelonong ke ruangan mereka. Ya, so akrab aja. Suatu saat saya nyelonong ke bagian teknik dulu di P3B itu yang tugasnya ngurusin SCADA. Langsung buka pintu, gitu. Pak, ngomong, ada tamu dia di dalamnya. Tamunya ya vendor, salah satu vendor. Di depannya duit baru dibungkus koran. Jadi duit setumpuk itu dibungkus koran. Pas dibuka gini, siapa saya masuk, waduh, itu namanya bos saya yang levelnya waktu itu deputi. Itu sampai saking bingungnya. Lihat saya nyelonong pas dia lagi ada duit di mejanya. Nanya kalau untuk ukuran wakil kepala pengadilan Surabaya itu udah ditangkap karena ada duit sebungkus masuk di ruangannya, dibawa ke sarang vendor, udah bisa ditangkap KPK. Tapi waktu itu belum ada KPK kan, jadi saya jadi KPK. Saya diam aja. Dia ya bingung. Pak Nur silakan duduk. Saya dipersilakan duduk di ruangannya. Terus dia langsung menjelaskan. Saya ini disuruh jadi panitia golf di pertandingan golf. Ini jadi saya perlu dana, makanya saya minta Mister ini, saya nyebutnya Mister, orang bule kan. Mister ini nyumbang, ini dia sumbangan dia. Oke Pak, no problem, sorry, saya tadi nggak ketuk pintu, salahnya sendiri nggak dikunci, saya bilang. Tapi nggak mau, jadi saya nyelonong gitu aja. Akhirnya nggak enak saya, oke Pak, selesaikan deh pembicaranya, nanti habis itu sama saya, Pak ini udah selesai. Terus orang bulenya keluar. Jadi saya melihat dengan mata semangat beli begini toh kerjaan, salah satu kerjaan deputi, ya, terima duit bungkusan koran. Satu itu, dan kedua kesan saya jadi jelek. Semakin yakin saya kesan saya jelek tentang golf. Ya. Golf ini nggak bersih pasti. Ya. Soalnya harganya mahal, orang PLN malah buat bayar gitu ya, untuk ukuran waktu itu. Jadi saya terus terang saya nggak senang sama golf, ya, karena itu faktor nggak bersihnya. Pasti dibayarin, pasti berbau-bau gitu, ada store duit kayak gitu ya, pasti. Makanya saya nggak nyaman sama golf.
Tapi saya respect sama Anda yang main golf dan bayar sendiri. Ya, karena seharusnya kalau pengen olahraga yang keluar duit gitu ya. Saya sendiri keluar olahraga juga tadi pagi itu jam 5:30 sampai jam 7 olahraga dulu dan saya bayar. Gitu. Nah, saya respect. Tapi golf itu waktu itu kesan saya kayak jelek kayak ini lah kalau panitia golf kayak gini pasti. Saya juga satu lagi ya ini cerita dari mantan dirut PLN ya. Tapi waktu itu belum dirut ya. Wah, ini cerita nih ada 10 orang PLN dia cerita dengan bangganya kamu olahraganya tenis gitu. Olahraga itu golf kayak saya anunya apa tuh nilai tambahnya tinggi katanya gitu. Kalian tenis 5 tahun dapat apa? Paling dapat raket katanya. Saya golf itu ya dapat kulkas, dapat SAC, dapat tiket nginep di Singapura. Sekarang saya mikir orang ini kok bangga banget kayak gitu. Saya langsung merasa ada salah di PLN. Beliau akhirnya jadi dirut PLN. Jadi yang sampai sekarang juga masih komunikasi dengan baik sama saya. Jadi lihat pola pikir ya dari sang calon dirut ini masih seperti itu, bahwa menerima sesuatu dari orang lain ya melalui turnamen golf itu oke aja gitu. Saya beli steaknya harganya cuma berapa gitu ya. Kalau sejumlah hadiah-hadiah yang saya terima itu jauh lebih besar daripada modal yang saya keluarkan. Jadi saya pikir itu kulkas, AC, tiket ke Singapura emang duit dari mana? Kan ya, siapa yang bayar? At the end, siapa yang pay the cost? Ya PLN. Jadi mindsetnya memang masih keliru. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin kita ini meluruskan mindset. Kita kalau terima sesuatu kita harus cek ini at the end who pay the cost? Siapa yang bayar pada akhirnya? Kalau itu PLN berarti itu nggak benar gitu. Kalau itu bukan PLN atau Anda dapat undian karena beli minyak goreng dapat undian terus menang dapat kulkas, saya kira nggak apa-apa lah. Tapi kalau Anda turnamen golf di lingkungan orang PLN semua, habis itu sponsornya PLN, rekanan PLN semua, dia siapa yang bayar? Itu pasti PLN. Nah gitu aja. Makanya saya sampai sekarang saya nggak belajar golf. Pertama memang saya nggak banyak olahraga yang pakai keterampilan. Kedua saya memang kurang nyaman ya dengan lingkungannya. Tapi saya nggak melarang Anda main golf, silakan aja. Tapi bayar sendiri. Itu mindset ya. Jadi mudah-mudahan mindset seperti calon dirut PLN tadi tidak ada pada diri kita. Ya, itu sudah jadi masa lalu gitulah. Masa lalu kita ini udahlah kita terima aja apa yang ada dari PLN, dari hasil kita kerja kita terima aja. Jangan mengharap dari yang lain. Kalau ingin lebih dari itu, ya kita harus konsekuen. Ya, Anda jadi pengusaha aja. Jadi pengusaha pasti bisa dapat lebih dari yang Anda terima dari PLN. Tapi kalau sukses, ya. Kalau nggak sukses ya nggak tahu. Oke, kita udah sama sepemikiran soal ini. Kemudian yang lain, gini, korupsi itu ya tidak bersih itu ada dua. Ya, ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar. Yang kecil-kecil itu misalnya kalau pelanggan mau minta sambungan atau mau minta pemadaya ditarik lebih oleh orang lain. Biasanya bukan orang PLN, oleh orang lain. Kemudian karena calon pelanggan itu banyak dikumpul-kumpul, akhirnya orang lain itu akhirnya punya uang cukup banyak dan kemudian uangnya itu dihadiahkan kepada orang PLN. Ini terjadi. Di mana biasanya di cabang. Siapa yang ngasih hadiah? Akli, ya, akli biasanya. Itu saya nggak pernah di cabang, tapi saya dengar sendiri dari kepala cabang ceritanya begitu. Saya setahun Pak jadi kepala cabang di satu ibu kota provinsi di Sumatera dapat 600 juta. Dari mana? Dari Akli Pak. Okay. Akli itu dari mana 600 juta? Ya pasti ngumpul-ngumpul yang aneh-aneh kayak gitu.
Jadi oleh karena itu kalau ada kepala cabang menerima 600 juta setahun dan dia merasa ini oke-oke aja, tidak ada yang salah, yang itu something is going wrong di konsep dia mengenai PLN bersih. Ya, tidak mungkin ada orang dengan senang hati menyerahkan 600 juta dalam setahun kepada si kepala cabang sebuah kota kecil, ibu kota provinsi di Sumatera, kalau dia tidak memperoleh uang itu dengan cara yang sangat mudah. Mungkin itu hanya sedikit aja dari yang dia peroleh dari pelanggan PLN. Pelanggan PLN selalu punya kesan, kalau saya minta sambungan baru dan listriknya harus bayar sekian juta, itu dia kesankan semuanya adalah biaya itu untuk PLN. Walaupun kita tahu itu tidak. Tetapi rekanan kita jadi ngambil terlalu banyak karena dia tahu dia merasa wajib memberi hadiah kepada kepala cabang setempat. Nah itulah hal-hal seperti ini mesti kita jelaskan, clearkan konsepnya. Lebih baik kepala cabang itu tidak perlu terima lah, ya, tidak perlu terima uang seperti itu. Kalau hal seperti ini merata di semua kepala cabang PLN, maka para rekanan ahli akhirnya merasa bahwa dia tidak merasa perlu untuk memberikan ke orang PLN sehingga harga-harga dia bisa turun dan pelanggan yang kita akhirnya merasakan menikmati juga penurunan harga tersebut. Jadi kita tahu bahwa ini memerlukan waktu ya. Tadi ada cerita sinkronisiti tadi. Untuk mencapai sinkron mungkin perlu waktu, tetapi kita harus usahakan, harus ada mindset ke sana untuk kita sinkron menjadikan PLN ini PLN bersih dengan cara melihat kiri kanan dan berkomunikasi. Nah, oleh karena itu sepulang dari ini nanti atau pada kesempatan apapun Anda bicara di depan stakeholder masing-masing di daerah masing-masing agar konsep PLN bersih ini terus disampaikan kepada mereka. Ya, dengan berbicara di depan umum ini ada konsekuensi moral yang akan kita rasakan bahwa yang berbicara tentu akan diingatkan apabila kita menghadapi godaan tersebut. Oleh karena itu saya minta Anda nanti bicara dengan kalangan bawahan Anda di kantor wilayah maupun kepala cabang, kepala rayon dan sebagainya pada berbagai kesempatan. Kemudian ada lagi PLN kotor yang tingkatannya itu tersama, yaitu disebut inefisiensi. Saya kasih cerita yang agak baru. Pak Yanuar nggak ada ya di sini di forum ini. Ada baru. Jadi P3B bulan November kemarin itu mentenderkan pemeliharaan GIS. Ya, GIS itu mereknya Alstom. Sudah waktunya dipelihara karena sudah 15 tahun. Ya, untuk itu mereka mengundang. Ini persis seperti yang saya ceritakan berkali-kali dan ternyata masih terjadi ya, di P3B. Mereka menganggarkan katakan 100, ya anggarannya 100 gitu. Kemudian karena ingin kompetisi mereka mengundang 3 rekanan lokal. Terus 3 rekanan lokalnya disupport oleh Alstom. Jadi ya sama seperti yang sering saya ceritakan, ternyata walaupun saya berkali-kali ngomong seperti itu tetap aja terjadi. Ya, 3 rekanan lokal, 3-tiganya disupport Alstom bertanding untuk maintenance substation. Apa yang terjadi? Mereka ngebid semuanya di atas 100. Semua di atas 100. Tujuannya apa? Supaya kita menaikkan HTS. Ya, naikin lagi jadi 110 katakan. Lalu diulang lagi, nanti mereka akan ngebid dan dapatlah 110. Ya, karena Alstom punya hubungan baik dengan PLN, ya saya tanya aja, budgetnya berapa? Kalau kasihin saya Pak di bawah 100, jadi Pak. Ya, itulah inefisiensi. Inefisiensi itu seperti itu. Nah, karena kita lewatkan rekanan lokal, ya, yang 3-tiganya disupport sama Alstom, justru bikin budgetnya nggak cukup. Tapi sementara kalau kita bisa direct dengan Alstom,
kita justru bisa dapat harga yang bawah. Kalau yang saya lakukan berbeda. Ya. Kalau yang saya lakukan dulu adalah extension GIS. Extension GIS Alstom ininya. B yang existing Alstom sebelahnya akan di extend. Saya bilang saya enggak mengharuskan B yang berikutnya ini Alstom. Buka aja untuk semua. Bikin adapter di sana. Nah, kemudian yang bertanding adalah ada Alstom, ada Hitachi, terus ada lagi yang lain, saya lupa. Nah itu bisa menurunkan harga Alstom sampai setengah. Jadi justru bukalah itu tender itu, ya, itu akan menghasilkan kompetisi. Tapi kalau Anda bikin tender kompetisi dari 3 rekanan lokal, terus semuanya tiga-tiganya disupport oleh satu vendor saja Alstom, yaitu arisan, itu bukan tender. Nah ini termasuk mindset Pak. Bagaimana kita bisa menghasilkan PLN bersih melalui kompetisi yang benar. Melalui kompetisi yang benar. Jadi kalau untuk kasus Python ini buka aja ya keluar negeri maksudnya. Itu rekanan lokal siapa sih yang bisa melakukan maintenance GIS? Omong kosong mereka paling cuma urus makan-makannya orang PLN ya. Terus yang kerja kan orang Alstom juga. Buka keluar supaya orang dari luar yang bukan Alstom ikut masuk. Itu baru namanya pertandingan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Leo. Ya, Pak Leo waktu melakukan lifetime extension LTE untuk Siemens. Kestotin Siemens. Kalau hanya dibuka di antara rekanan lokal terus tiga-tiganya didukung Siemens, ya bodoh aja itu cuma arisan doang. Tapi yang dilakukan Pak Leo adalah membuka secara internasional seluruh orang yang di dunia yang bisa melakukan LTE terhadap Kestotin Siemens dipersilakan. Harganya setengahnya 50% dari yang semula ditawarkan oleh si pemiliknya. Jadi untuk GIS kayak gitu jangan berpikirnya dulu gimana sih? Oh dulu gitu ya udahlah sekarang gitu aja. Gak ada kreativiti. Masukkan kreativiti. Undang aja yang dari luar, ya, dari Cina, dari Eropa, dari ini. Jadi hal-hal kayak gitu harus memerlukan kreatif. Tapi sekali lagi mindsetnya itu harus sama. Saya ingin menciptakan PLN yang bersih. Ya, PLN yang bersih, ya, itu aja mindsetnya harus di situ. Dari mindset PLN bersih maka akan keluar beberapa banyak kreativiti. Kemudian jangan menganggap bahwa kalau PLN bersih itu semuanya serba tender dari tiga pihak. Penunjukan langsung pun ya, bisa merepresentasikan PLN bersih. Ya, asal cara penunjukan langsungnya smart dan betul-betul bersih. Gitu. Jadi tidak berarti kalau PLN bersih itu harus serba tender, terus akhirnya konyol. Peserta tendernya diadakan, yang penting formalitas tendernya dipenuhi. Nggak begitu juga. Ya. Jadi di dalam konsep PLN bersih ada juga penunjukan langsung itu pun tidak melanggar konsep PLN bersih. Makanya saya encourage penunjukan langsung yang dilakukan dengan cara yang baik dan sangat transparan. Makanya kita kenalkan metode open book. Ya. Open book itu sementara dilakukan di PLN pusat dulu lah. Ya, open book kita membeli trafo dengan cara open book sekaligus mengencourage produksi dalam negeri. Kemudian karena pabrik boiler ukuran besar di Indonesia cuma satu di Surabaya, kita juga akan melakukan yang sama. Kita akan beli boiler di atas 100 MW dari perusahaan tersebut, tapi dengan cara yang smart. Ya, penunjukan langsung tapi dengan cara yang smart. Pertama yang saya lakukan adalah, pabrik boiler kamu ingin nggak PLN beli ke situ? Ya dia bilang pengen, oke, saya jadi direksi di situ. PLN jadi direksi itu, PLN jadi komisaris di situ. Mau nggak? Mau. Karena pabrik boiler besar itu di dunia nggak banyak. Jadi kalau
benar-benar di Surabaya ini bisa memastikan bahwa seluruh boiler besar di Indonesia dibuat di Surabaya, buat dia satu keunggulan. Oleh karena itu PLN minta jadi direksi di situ pun diterima. Jadi kita berada di dalam dan kita bisa memastikan harga yang diberikan kepada PLN adalah harga yang wajar. Gitu. Dan kita akan melakukan penunjukan langsung ke pabrik boiler tersebut. Ya, itu juga bagian